topik ini mengundang banyak reaksi. Dan itu sudah terjadi sejak zaman awal gereja sampai hari ini. Perdebatan tentang hal ini tidak pernah selesai sampai hari ini. Itulah sebabnya ada banyak denominasi gereja, ada banyak pendapat, ada banyak penafsiran tentang predestinasi. Yang perlu diingat di sini adalah bahwa doktrin ini seperti doktrin yang lain, misalnya Tritunggal, itu bukan milik salah satu gereja atau denominasi. Jangan pernah merasa itu punya saya. Predestinasi itu menurut you begitu, menurut yang lain ya lain. Kan ada banyak aliran dalam gereja. Arminianisme tentu punya pengertiannya sendiri. Begitu juga dengan Calvinisme, Lutheran berbeda-beda sedikit, Katolik, Baptis, Reform, semua punya pengertiannya sendiri-sendiri. Kok malah merasa memiliki? Itu punya saya, Pak. Tidak semua orang punya, cuma berbeda-beda. Dibutuhkan kedewasaan di sini. Bahwa sesuatu yang berbeda itu tidak harus bermusuhan. Kalau berbeda bermusuhan artinya sikap hati kita nggak benar di hadapan Tuhan. Mau cari apa belajar firman itu kalau mesti bermusuhan? Orang Calvin sendiri tidak semuanya mengadopsi 100% konsep tulip. Ada yang cuma 3 poin, ada yang 2 poin, ada yang 4 poin, tentu saja ada yang 5 poin. Konsepnya Calvinisme. Yang harus kita ingat adalah kita harus menjaga hati kita. Apapun yang kita dengar kalau itu berbeda, tinggal dicocokkan dengan Alkitab, dan tinggal diperiksa apakah firman yang aku dengar ini berdampak dalam hidupku. Kalau berdampak, dampaknya apa? Apakah firman ini menyebabkan aku makin berusaha dekat sama Tuhan? Ataukah membuat aku malas? Nah itu mesti dipertimbangkan baik-baik. Ya, jangan pakai pikiran sendiri, pakailah Alkitab. Semua juga ngomongnya Alkitabiah, Pak. Oh iya, betul. Reform ngomongnya Alkitabiah. Baptis juga ngomongnya Alkitabiah. Mana ada gereja yang ngomong saya tidak Alkitabiah? Tidak ada. Pasti semuanya Alkitabiah. Tetapi berbeda-beda ternyata. Bahkan ada yang berseberangan. Artinya, ini sebenarnya kuncinya ada di hermeneutik. Bagaimana membaca Alkitab dengan benar. Tidak pilih-pilih ayat. Dan mengerti bahasa aslinya, latar belakangnya itu ditulis, grammarnya, sehingga waktu kita membaca Alkitab tidak salah mengerti. Dan ketelitian tentunya. Ini sangat penting. Banyak orang salah hanya gara-gara itu. Salah satu dari tadi itu. Kita akan belajar predestinasi menurut Alkitab, menurut kita, bukan menurut siapa-siapa. Dan kalau kita membahas banyak doktrin yang lain, menyinggung sana-sini, itu sudah otomatis. Semua yang berhubungan dengan predestinasi pasti kita bahas perlahan-lahan. Tanpa bermaksud menyerang siapapun. Jadi kalau ada pihak-pihak tertentu yang mau bikin seminar predestinasi juga, silakan, berbeda juga tidak apa-apa. Kita tidak akan keberatan atau apa. Tinggal nanti waktu yang membuktikan. Apakah Tuhan berkenan terhadap firman yang kita sampaikan atau tidak. Begitu saja. Dan kita harus bercermin diri. Kalau saya mengadopsi suatu teologi, apakah teologi ini membawa kita kepada Tuhan atau membawa kita kepada kesombongan rohani. Ciri-ciri kebenaran itu salah satunya berdampak untuk kemuliaan Tuhan. Dan tentu saja sesuai dengan Alkitab. Sesuai dengan Alkitab artinya sesuai dengan faktanya, kehidupan, kenyataannya. Nanti kita akan masuk ke sana. Ya, sesungguhnya predestinasi berasal dari kata yang dipakai oleh teks asli Alkitab, proorizo, proorizo. Proorizo.
proorizo. Ini adalah proorizo. Kata ini artinya predestinasi. Dalam bahasa Inggris diartikan predetermined. Predetermined. Artinya predetermined. Apa itu? Penentuan sebelumnya. Artinya predestinasi itu penentuan sebelumnya. Predetermined. Bisa juga artinya proorizo ini adalah determined beforehand. Sama. Ditentukan sebelumnya. Itu artinya. Ya. Atau to decide beforehand. Diputuskan sebelumnya. Makanya ada ayat yang berkata engkau sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Seolah-olah orang sudah ditakdirkan nasibnya, sudah ditentukan oleh Tuhan. Jauh sebelum dunia ini dijadikan. Kalau orang baca ayat satu ayat, dia bisa salah. Hati-hati, jangan satu ayat. Seluruh Alkitab harus disimpulkan maksudnya apa. Lagi pula satu ayat itu kan terjemahan. Belum tentu tepat. Harus mengerti konteksnya. Ya, kalau baca Alkitab ya. Jadi predestinasi berasal dari kata proorizo yang artinya ditentukan sebelumnya. Dalam terjemahan Alkitab lama diartikan sebagai takdir. Banyak orang tidak setuju. Bukan Pak, takdir beda lagi. Itu cuma masalah bahasa. Mau takdir, mau nasib, mau predestinasi. Intinya adalah itu keputusan Tuhan. Untuk membuat segalanya menjadi seperti yang diinginkannya. Dan itu dilakukan Tuhan jauh sebelum semuanya ada. Itu intinya dari cerita predestinasi. Ya. Sudah ditentukan sebelumnya. Penggunaan dari kata ini banyak di Alkitab. Dan memang ada di Alkitab. Contohnya Roma 8 ayat 29 sampai 30. Ya, Kisah Para Rasul 4 ayat 28. 1 Korintus 2 ayat 7, Efesus 1 ayat 5 dan lain-lain. Ada banyak penggunaan kata ini. Jadi predestinasi adalah penentuan Tuhan terhadap nasib kekal manusia. Apakah manusia itu selamat atau tidak? Itu predestinasi. Ya. Nah, tentu saja ada orang yang pengertiannya berbeda-beda di sini. Jadi seolah-olah dari surga ada suatu dekrit atau keputusan yang mengatur semuanya ini. Bahwa si A ini nanti akan selamat. Si B tidak selamat. Itu sudah dipredestinkan dari awal. Predetermined. Sudah ditentukan dari awal. Itu predestinasi yang model Calvin begitu. Predestinasi yang lain tentu modelnya berbeda lagi ya. Tetapi arti kata proorizo memang itu ditentukan. Cuman yang menjadi masalah adalah apa yang ditentukan. Nah ini. Manusia berbeda-beda di tafsirnya itu. Ya, berbeda-beda. Tuh Pak, ditentukan tuh Pak. Oh iya memang. Tapi apa yang ditentukan? Nah inilah yang kita perlu pelajari dengan teliti dan benar. Ya. Memang ada banyak ayat Alkitab yang seolah-olah bertentangan. Memang. Dan itu akan membawa kebingungan bagi banyak orang. Karena bertentangan kan. Salah satu ngomong diselamatkan karena iman. Yang lain ngomong diselamatkan karena perbuatan. Dihakimi menurut perbuatannya. Kan begitu. Jadi orang bisa bingung kalau tidak mengerti. Sebenarnya ya, ruwet-ruwet debat ini semua ini. Ujungnya cuma ada beberapa hal. Kalau orang mengerti hal ini, ujungnya cuma ada di sini sebenarnya. Kuncinya itu. Jadi ada kedaulatan Tuhan.
ada kebebasan manusia. Ini yang mana sebenarnya gitu. Dua hal ini kita mesti mengerti duduk perkaranya. Sebab kalau tidak, semua menjadi salah. Kalau kita memandang kedaulatan Tuhan, seperti apa kedaulatan Tuhan itu? Kalau kita memandang kebebasan manusia, memangnya manusia bebas? Nah, ini pertanyaan intinya ada di sana. Dan tentu saja kalau kita ngomong kedaulatan Tuhan, Tuhan bisa dibatasi nggak? Tuhan bisa melakukan apa saja tidak? Berbohong bisa nggak? Artinya tidak bisa. Tuhan dibatasi oleh apa? Oleh kehendaknya sendiri. Bukan oleh sesuatu di luar dirinya. Jadi kedaulatan Tuhan ini dibatasi oleh kehendaknya. Ada amin nggak? Siapapun kita pasti setuju. Sebab Tuhan tidak bisa melakukan atau tidak mau tepatnya melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Tuhan punya kehendak yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Tuhan memutuskan, dia sangat berdaulat, bahkan dia berdaulat mutlak. Tidak ada siapapun atau pribadi apapun yang bisa mengatur Tuhan. Dia berdaulat mutlak. Dalam hal ini semua gereja, semua aliran teolog percaya bahwa Tuhan berdaulat mutlak. Iya dong. Memangnya ada yang tidak percaya bahwa Tuhan berdaulat? Semua setuju, Tuhan berdaulat mutlak. Yang menjadi beda adalah setiap teolog bisa mengartikan kehendaknya beda. Nah, ini masalah nih. Kalau soal kedaulatan percaya, Tuhan Maha Tahu, ya. Tuhan Maha Kuasa, ya. Tuhan itu kasih, ya. Nggak ada orang ngomong tidak. Tapi ketika mulai membahas kehendaknya, setiap orang berbeda. Itu ujungnya di sana. Sama dengan kebebasan manusia. Memangnya manusia bebas? Dan pertanyaan berikutnya, memangnya manusia robot? Memangnya manusia dikontrol dari surga? Digerakkan seluruhnya? Nah, banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu sebenarnya. Nah, inilah yang kita akan bahas satu persatu, ya. Kedaulatan Tuhan atau kebebasan manusia. Yang mana nih yang lebih dominan? Nah, kita masuk dalam satu poin yang pertama, kedaulatan Tuhan. Kalau kita ngomong kedaulatan Allah, tentu saja kita harus mengaitkan dengan kehendaknya. Tidak boleh berdiri sendiri. Nanti bisa salah. Ya, oke. Jadi kalau semua gereja percaya tentang kedaulatan Allah yang mutlak, karena dia Maha Tahu dan Maha Kuasa, tetapi ada perbedaan dalam mengartikan kehendaknya. Ya. Ada yang berpikir bahwa karena Allah Maha Tahu, maka semua ditentukannya. Maha Tahu. Tuhan tahu apapun, maka semua ditentukan dari awal. Ada yang berpikir begitu, logikanya. Itu kan logika dia. Ya kan? Contohnya, Allah pasti tahu bahwa Yudas akan berkhianat. Nah, dengan pakai logika dia berpikir begini, kalau Allah Maha tahu Yudas berkhianat, berarti Allah yang menentukan bahwa Yudas pasti berkhianat. Itu pikiran sebagian teolog. Kalau Allah menentukan bahwa Yudas itu berkhianat, ya dia pasti berkhianat. Dalam hal ini, teolog ini berpikir bahwa penyebab utamanya semua yang ada di dunia ini memang adalah Allah, Elohim, Tuhan Allah. Wah, ini konyol sekali. Sebab kalau Tuhan menentukan Yudas berkhianat, common sense saja, berarti semua ini skenario Tuhan. Kalau Tuhan bisa nggak buat skenario gitu? Bisa, secara teori. Tapi masalahnya apakah itu kehendak Tuhan? Nah, itu dia. Apakah kehendak Tuhan? Tuhan menentukan seseorang berkhianat, seseorang tidak. Seseorang taat, seseorang tidak. Seperti sandiwara begitu.
Ujungnya ada di kehendak Tuhan, Pak, bukan logika manusia. Kalau logika manusia gitu tuh. Karena Tuhan berkuasa, maha tahu, maka dia tentukan semuanya. Karena tidak ada satupun bisa terjadi tanpa sepengetahuan dia. Nah, jadi begitu logikanya. Nah, ingat, kehendak Tuhan tidak seorang pun binasa. Jadi tidak mungkin ada seperti itu. Itu sangat absurd, tidak masuk akal. Mengapa? Kalau Tuhan yang menentukan, berarti siapa yang harus bertanggung jawab? Masa Tuhan yang menentukan Yudas berkhianat lalu Yudas dihakimi? Betul nggak? Kalau banyak orang ngomong nggak adil tuh. Kelompok tertentu ngomongnya gini, siapa kita mau mengadili Tuhan? Loh, ini bukan soal mengadili Tuhan, kita tidak bisa mengadili Tuhan. Ini soal karakter Tuhan. Ini soal kehendak Tuhan. Apakah ia seperti itu hakikatnya? Memang Tuhan sebagian-sebagian begitu? Kan tidak, Alkitab tidak pernah loh mencatat begitu. Nggak pernah. Ya, tidak pernah Tuhan membeda-bedakan satu dengan yang lain. Dalam hal keselamatan. Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Kalau ini ngomong Adam deh, mula-mula. Kan Adam diciptakan tanpa dosa. Benar? Coba kita gambar. Di sini Adam sebelum jatuh dalam dosa. Di sini Adam setelah jatuh dalam dosa. Oke? Di sini Tuhan Yesus mati di kayu salib. Lalu ini menuju ke kekekalan. Sebelum penciptaan ada kekekalan juga. Kita mulai dari kekekalan aja deh. Di kekekalan sini ada Lucifer dan malaikat-malaikat. Kita sudah tahu bahwa Lucifer memberontak di surga. Demikian juga sepertiga malaikat di surga memberontak ikut Lucifer. Lucifer sesungguhnya diciptakan pada mulanya tidak ada celanya. Sebab tidak mungkin Tuhan menciptakan makhluk yang jahat. Sebab tidak ada kejahatan dalam diri Tuhan. Tidak mungkin Tuhan menciptakan makhluk yang dari semula sudah jahat. Kalau ada yang berpikiran, oh Tuhan menciptakan setan dari awal, Pak. Bye-bye. Karena ada yang berpikir begitu. Ada. Jadi seolah-olah gini, Tuhan memang mau bikin skenario atau sandiwara. Mau menggelar sandiwara, harus ada peran antagonisnya. Nanti ada jagoannya. Seolah-olah begitu, sandiwara dari surga. Enggak, Alkitab enggak pernah mencatat begitu. Itu Pak, ada ayat. Nah ini, salah baca ayat tuh begitu. Ada ayat Pak, iblis tuh sejak semula pembunuh manusia. Sejak semula. Sejak semulanya itu mana? Kekekalan? Bukan. Kalau ngomong pembunuh manusia itu artinya konteksnya sejak ada manusia. Sejak semula waktu Adam diciptakan, dia pembunuh manusia. Gitu loh. Baca aja salah ya. Jadi kemana-mana. Kok bisa ya berpikir sejak diciptakan di surga sudah jadi jahat. Itu gara-garanya baca ayat salah itu jadi begitu. Semua ciptaan Tuhan tidak ada yang jahat mulanya. Katakan amin. Itu premis dasar. Nggak boleh disalah ngerti. Kalau itu salah ngerti, kita nggak usah ngomong lagi dah. Kok Tuhan menciptakan makhluk yang jahat? Nggak ada. Demikian pula Adam. Perhatikan nih dalam situasi pertama. Pertama yang ini sebenarnya ya. Kasus kedua Adam. Adam diciptakan pada mulanya tidak berdosa. Tuhan punya rencana nggak supaya Adam jatuh? Tidak. Tuhan justru rencananya adalah Adam kuasai bumi. Untuk kemuliaan Tuhan tentunya. Makanya Tuhan berkata, jangan kau makan buah itu, nanti kamu mati. Apakah itu juga sandiwara dari surga? Tuhan pura-pura ngomong,
Alkitab kita ini bukan sandiwara loh. Ini serius nih. Wah, saya juga nggak ngomong sandiwara, Pak. Iya, tapi kau ngomongnya ditentukan Tuhan. Kalau ditentukan itu kan skenarionya dari surga artinya. Penyebabnya berarti Tuhan. Iya kan? Tidak. Lucifer memberontak karena dirinya sendiri. Adam jatuh dalam dosa karena tidak mau dengar firman Tuhan. Gak mau dengar kata-kata Tuhan. Jangan kau makan. Dimakan juga. Natur dosa masuk ke dalam Adam. Jadi kasus pertama yang ini, Adam ini harus dijawab. Kenapa jatuh? Apakah kedaulatan Tuhan yang menentukan? Oh, Tuhan Maha tahu, Pak. Adam bakal jatuh. Kalau gitu Tuhan yang menentukan. Gitu. Logikanya harus sehat. Harus sesuai Alkitab. Alkitab mencatat Adam jatuh karena dia memberontak. Tidak taat terhadap perintah Tuhan. Kasusnya Adam jatuh ini perlu disoroti. Lucifer, Adam sebelum jatuh, Adam jatuhnya kenapa? Kedaulatan Tuhan ada di mana? Itu orang yang berpikir pakai logika, Tuhan Maha Kuasa, Dia Maha Tahu, tentu Dia yang melakukannya. Berarti Adam yang menjatuhkan di Tuhan. Yang merancang siapa? Berarti sengaja dong. Ternyata faktanya tidak begitu. Adam dihukum. Kenapa dihukum? Itu jelas. Berarti dia bersalah. Kalau dia bersalah berarti bukan karena ditentukan Tuhan bersalah. Karena dia melanggar firman Tuhan. Amin ya. Sampai di sini kalau ada yang nggak setuju ya nggak usah bahas. Kita pulang saja. Lah ini sangat mendasar, nggak mengerti ya repot ya. Yang keempat, kayu salib. Apakah Tuhan Yesus juga sandiwara? Penentuan dari surga. Bapa di surga menentukan, betul, mengirim anaknya yang tunggal, itu penentuan. Bahwa yang turun adalah Tuhan Yesus. Itu penentuan dari surga, benar. Ditentukan dari surga turun. Tapi Tuhan Yesus turun bukan pura-pura jadi manusia. Ia benar-benar mengosongkan diri. Dengan ratap tangis dan air mata, ia menaikkan doa. Ia berusaha berkenan. Bahkan filosofinya Tuhan Yesus adalah, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku, dan menyelesaikan pekerjaannya. Tuhan Yesus saja memberi contoh loh, teladan. Tuhan nggak berpikir begini, sudah ditentukan Bapakku. Mana yang selamat, mana yang nggak pernah. Tidak pernah. Ada Pak ayatnya? Nah, mari kita lihat. Kalau ada ayatnya, mari kita lihat. Apa benar ada ayatnya? Kan begitu kan? Coba kita lihat. Coba kita baca. Yohanes 6 ayat 44. Yohanes 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Tuh, tidak ada kan yang bisa datang kalau tidak ditarik oleh Bapa. Bunyinya ayat ini kan memang begitu ya. Nggak boleh dirubah-rubah, memang begitu sih ayatnya. Cuma yang jadi masalah adalah ditarik oleh Bapa. Artinya apa? Coba artinya apa ditarik oleh Bapa? Ada orang yang berpikir terlalu sederhana. Ditarik oleh Bapa itu ditarik gitu. Diketemuin Tuhan Yesus. Tiap orang lagi. Bukan. Ditarik di situ, dikondisikan oleh Bapa. Nggak ada orang bisa datang kepada Yesus kalau tidak dikondisikan oleh Bapa. Betul. Nggak ada kita bisa ketemu Injil kalau kita nggak dikondisikan oleh Bapa. Coba kita lahir di perjanjian lama. Nggak ketemu Tuhan Yesus kita. Benar nggak? Kondisinya ditentukan. Itu dikondisikan, bukan ditarik tangannya gitu atau jiwanya ditarik begitu. Dihipnotis gitu, bukan. Atau pikirannya dipengaruhi tiba-tiba dia mau kepada Yesus. Bukan.
Ada yang menjawab saya lebih masuk akal begini. Itu ditarik itu ya Pak, melalui pengalaman, melalui peristiwa-peristiwa. Ini orang Calvin juga sih yang ngomong, oh ini benar nih. Tapi saya tanya, kalau ditarik gitu kita bisa nolak nggak? Bisa bandel nggak? Nggak mau jawab dia. Kalau manusia sadar, dia bisa bandel. Makanya Alkitab mencatat manusia itu bisa murtad. Meskipun sudah dengar Injil. Jangan dirubah-rubah ayat. Jangan pilih-pilih. Ya, ada amin ya. Yohanes 6 ayat 44 tadi berkata bahwa tidak ada seorang sampai kepada Yesus kalau tidak ditarik oleh Bapa. Ditarik di situ itu dikondisikan. Jangan berpikir ditarik secara ajaib. Jiwanya dipengaruhi pikirannya. Bukan. Dikondisikan. Ya. Tapi ingat, ayat Alkitab itu nggak boleh pilih-pilih. Coba kita baca Yohanes 12 ayat 32. Dan aku di sini siapa? Tuhan Yesus. Dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Siapa yang ditarik Tuhan Yesus? Semua orang. Apa kurang jelas itu? Ayo gimana lagi tuh jelasinya? Semua orang di situ yang dimaksud adalah pada zaman Tuhan Yesus tok atau sampai hari ini? Kalau mau konsisten mikir pakai logika, oh enggak Pak, itu cuma waktu itu. Waktu Tuhan Yesus naik ke surga tuh, orang-orang kelihatan tuh. Semua orang. Cara penafsiran yang salah itu membawa kesesatan dalam pikiran kita. Semua orang diingininya supaya selamat. Itu Allah kita itu karakternya begitu. Tidak begini yang ini, biar selamat yang ini. Bodoh amat ya yang ini. Enggak begitu. Ya. Ada amin gak ini? Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Kita baca 1 Timotius 2 ayat 3 sampai 4. 1 Timotius 2 ayat 3 sampai 4. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita. Ayat 4-nya, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Semua orang apa sebagian orang? Semua. Jadi kalau orang sampai berani mengatakan tidak semua Pak, berarti dia melawan Alkitab. Apapun alasannya. Satu lagi, 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Ada orang yang menganggap Tuhan lalai loh. Katanya datang tapi nggak datang-datang gitu. Apakah orang yang demikian juga ditentukan dari surga bahwa ada orang yang lalai? Ada orang yang suka ngeledek gitu? Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jelas ya? Bapak Ibu kalau membaca ayat ya, misalnya ada 2 ayat yang bertentangan. Misalnya, yang satu sangat jelas, yang satu bisa diartikan bermacam-macam. Pakai yang jelas, sebab yang jelas ini nggak mungkin salah. Kalau yang macam-macam ini manusianya yang bisa salah mengartikan. Nangkap nggak prinsip dasarnya? Kalau Tuhan Yesus ngomong semua orang, lalu ada yang ngomong kalau tidak ditarik Bapakku, kita perlu tanya tuh, ditarik maksudnya apa nih? Gitu loh caranya. Bukan gini, nggak semua kali. Karena banyak orang begitu. Yang dimaksud semua ini orang-orang percaya Pak. Enggak, Tuhan nggak ngomong gitu. Lu jangan memasukkan ide sendiri. Itu namanya eisegesis. Teks Alkitab nggak ngomong begitu. Itu kamu memasukkan idemu. Itu yang dimaksud semua itu hanya orang percaya Pak. Bukan. Baca baik-baik dengan nurani. Tuhan memang menginginkan semua. Cuma faktanya kok tidak semua selamat? Tentu ada pertanyaan lagi. Kalau Tuhan menginginkan semua selamat, kenapa tidak semuanya selamat? Salah siapa? Dari situ ada 2 pilihan kemungkinannya yang masuk, yang pakai logika. 1, karena manusianya yang menolak. Kedua,
Karena memang sudah ditentukan Allah dari surga, ditakdirkan. Kalau mau pakai logika, dua-duanya masuk logika. Tetapi Alkitab yang mana? Alkitab menjelaskan bahwa Allah tidak menginginkan seorang pun binasa. Jadi kalau ada orang yang binasa, salahnya sendiri. Ada amin nggak? Sebab kebenaran itu paralel dalam semua hal. Ada orang yang ngomong begini, saya di Facebook saya tulis 10 years challenge. Kan lagi ngetop tuh. Tahun 2009 saya kasih gambar makanan enak. Macem-macem. Tahun 2019 saya kasih gambar obat-obatan. Orang yang makannya nggak karu-karuan, 10 tahun kemudian makanannya berubah menjadi obat-obatan. Sakit dong. Barang siapa menabur, dia menuai. Oh, itu nggak ada hubungan dengan keselamatan, Pak. Salah kau. Semua kebenaran paralel. Orang harus benar dalam hal sekecil-kecilnya sampai hal besar. Sebab kalau seseorang, kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Sebab kalau seseorang makan sembarangan di usia muda, lalu umur 30 mati, sementara dia belum bertobat, dia nggak selamat. Tapi seandainya dia jaga kesehatan, di umur 40 dia ketemu kebenaran. Lalu dia bertobat, dia selamat. Jadi pengaruh nggak? Pengaruh. Seorang anak baik-baik, pergaulannya nggak baik, akhirnya terjatuh dalam narkoba. Nggak ada hubungan, Pak, dengan keselamatan. Semua itu ada. Kalau orang konsumsi narkoba terus, kena syaraf dia. Syarafnya rusak, nggak bisa konsentrasi, nggak bisa belajar kebenaran. Kok nggak ada hubungan? Semua itu ada hubungan. Makanya Alkitab berkata, baik engkau makan, minum, apapun, lakukan untuk Tuhan. Itu maksudnya. Kok nggak ada hubungan dengan keselamatan? Semuanya ada. Kebenaran itu luar biasa loh, Bapak Ibu. Kebenaran itu mau kita menjadi manusia Allah. Yang hidupnya luar biasa. Sebab rancangan mula-mula, manusia itu diciptakan hampir sama seperti Allah. Menurut gambar dan rupa Allah. Pemazmur ngomongnya lebih tegas. Hampir sama seperti Allah. Rasul Paulus menulisnya, sebab kita semua keturunan Allah. Keturunan, gen Allah. Masa gen Allah ditentukan oleh Allah, satu masuk surga, satu masuk neraka? Ayatnya nggak ada lagi itu. Ya, ada banyak hal yang nggak tepat selama ini. Setiap aliran punya kelemahan. Betul. Kita ambil yang baik-baiknya aja. Amin nggak? Kalau yang salah jangan diambil. Kalau yang benar diambil. Tuhan berdaulat, ya, setuju semuanya. Tapi berdaulat yang bagaimana? Ya kan? Banyak orang itu sudah keburu emosi kalau dengar khotbah saya atau tulisan saya. Sehingga pikirannya nggak berjalan normal. Saya tulis di Facebook, ngomongnya begini, saya tulis di Facebook tuh begini status saya. Dunia ini bukan panggung sandiwara. Kedaulatan Tuhan tidak menyebabkan manusia menjadi pemain sandiwara atau robot biologis. Benar gak itu? Benar kan? Ada seorang yang ngomong gini, apa sih Pak, manusia kan bukan robot biologis Pak. Jangan memfitnah ya Pak. Kau baca baik-baik. Aku ngomong manusia robot biologis apa enggak? Enggak bisa ngomong dia. Baca dong, baca. Manusia itu bukan robot biologis. Saya malah ngomong ini, kalau gitu kita cocok. Memang bukan biologis. Coba baca ya kalimat saya. Iya kan? Makanya kalau orang sikap hatinya nggak benar, dia jadi salah Pak, interpretasi Alkitab. Sikap hati itu harus benar. Nomor satu itu sikap hati. Sikap hati yang benar akan menuntun kita kepada kebenaran. Haus dan lapar akan kebenaran akan memimpin kita pada kebenaran. Sebab barang siapa haus dan lapar akan kebenaran, ia akan dipuaskan oleh Tuhan. Dan itu terbukti di mana-mana.
Orang yang pengen cari kebenaran akhirnya akan ketemu. Orang yang males-malesan gak akan ketemu sampai tua. Ya, semua itu hubungan antara kedaulatan Allah dan manusianya. Ini kita belum ngomong soal cinta kasih loh. Cinta kasih, kalau semua ini ditentukan dari surga, dipredestinasikan, termasuk manusia kelakuannya seperti apa, maka tidak ada cinta kasih. Sebab cinta kasih itu harus murni, tulus. Cinta kasih itu artinya, saya bisa menolak, tapi aku cinta dia. Oh, itu cinta beneran artinya. Bukan gini, aku ditakdirkan gak bisa nolak cintanya. Itu bukan cinta. Itu bukan cinta. Kalau cinta itu justru sebenarnya aku bisa tolak dia. Dia gak ada apa-apanya kalau dibanding bintang film itu. Tapi aku cinta dia. Oh, itu cinta murni. Demikian juga Allah Bapa kita di surga. Dia mau kita mengasihi dia dengan tulus, dengan sadar. Bukan karena ditentukan olehnya sendiri. Amin gak ini? Masa Tuhan yang menentukan kita cinta dia terus Tuhan senang juga? Kan aneh itu. Itu logika salah itu. Logikanya aneh jadinya, ya. Itulah sebabnya manusia harus bertanggung jawab. Sebab kesalahan itu dibuat oleh dirinya sendiri, bukan oleh Tuhan, bukan diskenariokan oleh Tuhan. Gitu loh. Nah, ada beberapa poin yang tidak tepat. Itu menurut saya loh ya. John Calvin yang diikuti banyak orang menjadi Calvinisme. Itu di bukunya Institutio halaman 196 paragraf kedua. Institutio ini sangat terkenal loh. Dipakai di mana-mana. Jadi saya bukannya fitnah atau apa, enggak. Mereka pendapatnya begitu ya silakan. Tapi kita pendapatnya beda. Saya bacakan ya. Johannes Calvin menulis begini. Yaitu bahwa dengan putusan yang kekal dan tak berubah-ubah telah ditentukan oleh Allah orang-orang mana yang hendak diterimanya dalam keselamatan dan mana sebaliknya yang hendak dibiarkannya binasa. Ini Johannes Calvin. Calvinisme begitu. Kalimat berikutnya ada yang begini. Dan bahwa bagi mereka yang diserahkannya kepada kebinasaan, ditutupnya jalan masuk ke kehidupan oleh karena hukumannya yang benar dan tanpa celah. Tuhan yang nutup sebagian orang itu. Gak bakalan selamat. Tetapi, nah ini, tetapi yang tak dapat kita pahami, itu kita gak ngerti kenapa kata Calvin gitu. Lah gak ngerti kok lu ngomong. Waduh, ini tertulis loh, saya gak ngarang. Dan banyak kalimat lain lagi. Makanya kita bukan mau menyerang atau apa, enggak. Kita sedang belajar Alkitab. Jadi kalau ada yang mendengar, jangan tersinggung, coba dibaca sendiri Alkitab lagi yang utuh. Jangan baca bukunya Calvin toh, picik nanti. Bacalah bukunya Wesleyan, bukunya Lutheran, bukunya macam-macam. Kan teologi itu banyak, bandingkan satu dengan yang lain. Ya, jangan picik cuma satu teologi terus merasa benar. Alkitab yang benar. Kembali ke Alkitab. Jadi sebenarnya gini loh, memang Tuhan yang menentukan rancangan semuanya itu. Bahwa bumi itu bulat. Bahwa manusia itu seperti hampir sama seperti Allah rancangannya. Punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Punya kehendak itu artinya apa? Kehendak bebas. Dari situ sudah jelas. Kok bisa? Karena diberikan roh Allah. Dihembus roh Allah. Nismat Hayim. Jadi manusia itu hidup. Hidup itu sadar. Sadar itu bisa membuat keputusan mau taat atau tidak. Makanya Tuhan ngomong sama Adam, jangan kau makan ya buah itu ya, nanti kamu mati. Kalau manusia nggak punya kehendak bebas, Tuhan nggak akan ngomong gitu. Percuma aku ngomongin kau. Kan begitu mestinya. Bukti begitu kok nggak ngerti-ngerti dari dulu ya. Kalau diajak ngomong, maunya debat. Males ya. Saya nggak mau debat. Ya kau percaya ya situ, kalau nggak percaya ya sudah. Kita nanti lihat akibatnya apa dalam hidup kita. Sebab teologi yang benar akan menyebabkan kita makin dekat dengan Tuhan. Bukan makin sombong, apalagi makin aneh. Ya. Nah,
Memang Tuhan yang menciptakan semuanya, rancangan semuanya sampai ke detail-detailnya. Tapi Tuhan tidak menentukan seseorang binasa, seseorang selamat. Tidak. Tuhan menentukan setiap orang punya gambar Allah. Gambar dan rupa Allah. Cuman sudah rusak karena dosa. Dalam hal ini Arminian kurang tepat. Katanya Arminian itu tidak percaya dosa warisan. Oh, kita bukan Arminian juga. Kita percaya kalau Adam tercemar oleh dosa, itu fatal akibatnya. Manusia jadi tidak selamat. Kalau tidak ada juru selamat, kita semua nggak selamat loh. Siapapun kita. Karena perbuatan baik memang tidak menyelamatkan. Dicatat baik-baik, perbuatan baik tidak menyelamatkan. Tapi kalau orang tidak baik, pasti nggak selamat. Perbuatan baik kita itu tidak ada artinya kalau dibanding keselamatan, betul. Tetapi ingat, kita harus menundukkan diri di kedaulatan Tuhan. Serta kehendaknya. Ada amin kan? Tuhan yang berdaulat, berkehendak. Supaya kita bertobat. Supaya kita melakukan iman kita. Supaya kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan supaya kita berusaha masuk pintu yang sempit itu. Supaya kita berusaha menang. Supaya kita harus menang seperti Tuhan Yesus menang. Ini kedaulatan Tuhan loh yang menentukan. Kok nggak mau? Katanya kedaulatan Tuhan. Nah, makanya bedanya di situ. Mereka berasumsi bahwa Tuhan itu berkehendak. Yang ini biar binasa deh, yang ini enggak. Nggak bisa, Alkitab sudah clear ayatnya. Semuanya mau ditarik oleh Tuhan Yesus. Kalau Allah Bapa yang narik itu maksudnya mengkondisikan. Bukan narik tangannya, bukan narik jiwanya gitu. Bukan. Itu pikiran mistik itu. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, jadi gini loh. Ini sebenarnya ya, teologi yang menyebabkan manusia itu malas, itu teologi yang salah. Teologi yang benar itu akan menyebabkan manusia itu, Tuhan, aku belum berkenan nih Tuhan. Aku mau berusaha berkenan. Aku berusaha bertobat terus menerus. Aku memang tidak layak menerima anugerah, tapi dianugerahi Tuhan. Apa artinya? Diberi kesempatan. Diberi kesempatan untuk bertobat. Diberi kesempatan. Ada satu ayat, ada contohnya 2 ayat aja ya. Ada 2 ayat yang orang salah mengerti. Roma 8 ayat 29 sampai 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi ini ditentukan nih, seolah-olah ya, ayat 30-nya. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Kalau hanya berdasarkan 2 ayat ini, maka seolah-olah memang keselamatan manusia itu ditentukan oleh Allah. Yang ini selamat, yang ini enggak. Tapi ingat baik-baik, Alkitab itu ditulis bukan per ayat. Alkitab itu ditulis merupakan satu rangkaian narasi. Satu maksud. Boleh enggak kita nyomot ayat itu doang? Baca dong dari ayat 1-nya. Paulus ngomong apa? Apakah benar demikian? Ya kan? Coba aja kita baca ayat 13-nya sebelumnya. Ayat 13 ngomong apa? Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan ditentukan enggak? Enggak. Jadi ayat tadi itu Roma 8 ayat 29 dan 30 itu berlaku untuk orang yang hidup menurut roh. Gitu loh, cara baca Alkitab itu begitu. Ayat 13-nya pura-pura nggak tahu. Dibaca 2 ayat toh, akhir. Wong itu satu cerita. Loh, saya ngomong bener gak nih? Ada amin gak? Boleh yang 13 pura-pura nggak tahu. Udah jelas pendahuluannya. Kalau kau hidup menurut daging, kau binasa.
Kalau kau hidup menurut roh, kau hidup. Hidup kekal maksudnya. Barulah ayat 29-30 tadi dipanggil, dibenarkan, disucikan. Iyalah, orang yang hidup menurut roh dipanggil, dibenarkan karena hidup menurut roh. Dan disucikan karena hidup menurut roh. Kalau orang nggak hidup menurut roh, hidup menurut daging, emang dipanggil, ditentukan. Yang ditentukan itu, dipanggil itu ada sebabnya. Ingat baik-baik, saya tidak sedang mengagungkan kebebasan manusia, tidak. Tapi memang manusia harus merespon, bukan manusia pasif. Pasif yang penting selamat. Aku merasa yakin selamat. Jangan merasa yakin. Kalau masih banyak kejahatan dalam diri kita itu nggak selamat namanya. Kalau orang ngomong selamat itu apa? Selamat itu. Kalau hidup menurut roh, kamu akan hidup. Hidup menurut roh memang otomatis. Hidup menurut roh memangnya ditentukan dari surga. Bahwa si A akan hidup menurut roh, si B akan hidup menurut daging. Begitu. Kalau ada orang yang percaya begitu, kamu salah mengerti karakter Tuhan. Sebab karakter Tuhan tidak begitu. Kehendak Tuhan tidak begitu. Ini ujungnya di situ salahnya manusia-manusia itu. Para teolog-teolog itu salahnya di situ. Dia tidak mengerti kehendak Tuhan. Dia hanya pakai logikanya toh. Jadi seolah-olah benar. Ya. Satu lagi yang sering dipakai ayatnya. Efesus 2 ayat 8. Setiap ayat yang diajukan oleh Calvin, kita bisa jawab. Karena harus konteks kan, kalau dibaca seluruh ayat, nanti ketahuan juga gitu loh. Nggak begitu. Jadi nggak boleh comot-comot ayat. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Coba dibaca ulang sama-sama. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Sekali lagi pelan-pelan, supaya mengerti. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Pertanyaannya, pemberian Allah itu apa? Ada yang jawab iman? Ada yang kasih karunia? Nah, kalau kalimat bahasa Indonesia kan bisa macam-macam ya. Makanya dalam Calvinisme mereka percaya bahwa iman itu pun diberikan oleh Tuhan. Iya, karena ayatnya ini. Kalau iman diberikan sama Tuhan, caranya bagaimana? Jadi orang yang tidak beriman gitu, disuntik iman. Jadi beriman. Gitu maksudnya. Atau bagaimana? Atau Tuhan suruh pendeta siapa? Kau harus beriman, lalu orang itu beriman. Diinjili. Gitu maksudnya. Teks asli Alkitab ditulis dalam bahasa Yunani Koine. Bahasa Yunani Koine beda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Yunani Koine itu kalau kata-katanya dibolak-balik gitu. Kalau bahasa Indonesia kan harus subjek, predikat, objek kan? Kalau dibalik jadi beda loh. Tapi kalau Yunani Koine dibolak-balik, artinya tetap sama. Kenapa? Karena ada grammarnya. Setiap kata benda ini menerangkan yang mana. Nangkep nggak maksud saya? Nah, apa yang diberikan oleh Allah? Kalau dalam bahasa Yunaninya, itu jelas. Tipe gendernya, itu bukan iman. Kasih karunia. Yang diberikan Tuhan pada manusia itu kasih karunia. Kesempatan untuk selamat. Dosanya sudah ditebus, diberi Roh Kudus, diberi firman, lakukan firman, maka kau selamat. Itu maksudnya, kok iman diberikan Tuhan juga, tiung jadi beriman. Salah. Belajar Yunani Koine lagi ya. Belajar. Kalau kau jujur, belajarlah bahasa Yunani Koine. Teks asli Alkitab, grammarnya. Yang diberikan Allah itu apa? Bukan iman. Kasih karunia-Nya yang diberikan. Keselamatannya. Jelas ya? Cuma saya nggak bisa bahas Yunani Koine-nya. Bapak Ibu kan nggak belajar Yunani.
Kalau ada yang mau penasaran, mau belajar, nanti setelah seminar boleh. Tanya aja sama guru Yunani. Benar nggak yang diberikan itu menurut grammarnya itu kasih karunia, bukan iman? Lagi pula ya, kalau kita nggak bisa Yunani, masa iman diberikan Tuhan, tiung gitu. Aduh, capek deh. Itu salah itu. Secara grammar juga salah. Konteksnya juga salah. Tapi kalau dikasih tahu ngamuk. Sebaiknya kita jangan begitu. Kita semua itu bersaudara di dalam Tuhan. Kita semua itu mau nanti ketemu lagi di surga. Amin. Iyalah siapapun kita ya. Yang di rumah, dimanapun saudara berada, kita kan bersaudara. Kalau ada perbedaan pendapat, ya tolong dicek yang benar siapa. Kalau saya salah, tolong dikasih tahu. Apakah grammarnya itu yang diberikan iman atau kasih karunia. Belajarlah, jangan yakin-yakin aja. Ya, oke. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi. Sebenarnya ya, kalau kita belajar Alkitab dengan urut gitu ya, kita akan tahu sih, benang merahnya itu bisa ditarik dari Kejadian sampai Wahyu. Apakah benar ini semua sandiwara? Apa benar ini semua dipredestinasikan oleh Tuhan? Apa benar Allah yang berdaulat itu berkehendak bahwa sebagian binasa, sebagian selamat? Jadi baca dong ayatnya. Tuhan mati untuk siapa? Bukan hanya bagi Israel. Bagi seluruh dunia. Inilah anak domba Allah yang menebus dosa dunia, bukan sebagian. Pergilah sampai ke ujung bumi, maksudnya semua. Jaring sebanyak mungkin. Ya, itu kedaulatan Allah. Di kekekalan sini, kedaulatan Allah terus-menerus ada. Tuhan Yesus yang datang kedua kali. Siapa yang menentukan? Bapa di surga. Kalau itu kita nggak ikutan, memang dipredestinasikan begitu bahwa anak Allah akan turun lagi menjemput orang-orang saleh Tuhan. Amin ya. Lagi pula ya Bapak Ibu ya, kalau dunia ini sudah ditentukan dari awal karena Tuhan Maha Tahu, maka semua ini memang seolah-olah jadi sandiwara, kan begitu ya? Maka semua jadi bahasa Jawanya sepo tau nggak? Hambar. Ketika seseorang nyanyi jadi hambar semua. Lagu-lagu cinta juga jadi hambar. Karena rupanya sudah diatur dari surga. Iya dong. Padahal tidak demikian loh. Padahal kita itu tulus mengasihi Tuhan. Bukan karena diatur dari surga. Dan sebaliknya, orang yang tidak taat, dia benar-benar bandel, tidak mau nurut. Sudah diperingatkan berkali-kali. Kan khotbah-khotbah sudah banyak di YouTube juga. Banyak orang tidak mau berubah tetap. Salah siapa? Ditentukan Tuhan. Bukan. Barang siapa menabur dia menuai. Yang diberi banyak dituntut. Yang diberi sedikit dituntut sedikit. Banyak teolog pada debat gak karu-karuan. Waduh, capek deh. Kita akan lihat kalau ayat-ayat itu bercabang-cabang pengertiannya. Kita lihat menurut Tuhan Yesus bagaimana. Kalau Tuhan Yesus kalimatnya sederhana, nggak bercabang-cabang. Dan itu tidak boleh ditawar, itu paling benar. Semua ayat yang bercabang dan sulit pengertiannya, harus tunduk pada perkataan Tuhan Yesus. Ada amin ya? Jangan perkataan Tuhan Yesus yang dikalahkan. Kita itu tidak sedang ditentukan, masa depan itu kita yang menentukan. Kedaulatan Tuhan menyediakan anugerah, kita yang mau menerima apa tidak. Makanya hidup kita ini jangan males-malesan, merasa sudah selamat. Hidup kita ini mesti diarahkan. Hidup ini kalau sandiwara lucu juga ya. Kalau kita bisa nyanyi macam-macam ya, memuji Tuhan. Kita itu tulus loh kalau mengatakan ini. Tuhan, perkenankan aku selalu
ada di sampingmu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iring Tuhan. Apakah ini sandiwara? Tidak, ini serius. Kita sedang mau mengiring Tuhan. Nanti orang yang negatif thinking ngomongnya, siapa lu mengiring Tuhan? Sombong bener. Bukan. Ini dalam rangka meresponi anugerah Tuhan. Tuhan yang maunya begitu. Aku mau serahkan diri, mau dipakai Tuhan. Meskipun aku tidak layak. Gitu loh, mikirnya itu begitu. Jangan negative thinking. Kalau kau negative thinking gak bisa dipakai Tuhan. Gak memberkati sesama. Malah bikin sandungan bagi sesama. Iya kan? Tuhan, ku pegang janjimu. Setia sebagai sahabatmu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa, selesai akhirnya. Kalau orang benar akan menyelesaikan pekerjaan Bapa sampai kesudahannya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Sampai kita mati. Tidak menunggu ini takdir, bukan ya. Ini ditentukan, bukan ya. Enggak. Bagian kita harus kita lakukan. Makanya setiap kita harus mulai sekarang mengerahkan seluruh yang ada pada kita. Amin ya. Ku bersedia hidup kudus tak bercela. Takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu. Bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Orang benar itu begitu. Aku mau berjuang Tuhan seperti yang kau mau. Engkau berdaulat dalam hidupku. Kehendakmu aku mau berjuang. Ya, setiap kita harus berjuang untuk kemuliaan Tuhan. Sebab setiap kita milik Tuhan. Amin ya.